Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam mata pelajaran Bina Fikih untuk kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran yang sudah telah kita pelajari, yaitu pelajaran 2 dan pelajaran 3. Minggu lalu kita sudah membahas pelajaran 1. Insya Allah dengan mereview ini kita akan lebih siap menghadapi penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan minggu depan. Baik, pada pelajaran kedua ini kita akan membahas tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Ada beberapa istilah dalam pelajaran ini yang harus kalian cermati. Pertama, balik itu sendiri. Apa itu balik? Balik berasal dari bahasa Arab, yaitu balagha, yang artinya sampai. Maksudnya sampai kepada batas umur yang dianggap seorang anak manusia sudah dianggap dewasa, atau kita sebut cukup umurnya. Nah, seorang anak yang sudah dianggap dewasa atau cukup umur, maka dia akan terkena hukum taklif, atau dia sudah dicatat amal baik amal buruknya. Sudah segala yang menjadi kewajiban agama seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya sudah terkena kewajiban tersebut kepada seseorang yang dinilai sudah terkena hukum taklif, atau kita sebut orang yang terkena hukum taklif ini disebut dengan mukallaf. Jadi mukallaf adalah seseorang yang sudah terkena hukum taklif, yang sudah terkena kewajiban agama. Jadi segala kewajiban yang diperintahkan oleh agama dia wajib melaksanakannya, dan segala larangan yang dilarang oleh agama dia wajib meninggalkannya. Dan sebaliknya, apabila dia meninggalkan yang diperintah atau mengerjakan apa yang dilarang, maka dia sudah terkena hukum atau hukuman yang patut diberikan kepadanya karena meninggalkan kewajiban atau mengerjakan larangan yang dilarang oleh agama. Nah, apa saja tanda-tanda balik? Bagi laki-laki ada beberapa tanda, dan begitu juga bagi perempuan ada beberapa tanda. Tetapi pada umumnya tanda yang akan kita bahas di sini hanya bagi laki-laki adalah ihtilam atau bermimpi basah. Biasanya mimpi basah ini ditandai dengan keluarnya sperma atau mani ketika anak-anak bangun di pagi hari. Kemudian bagi perempuan adalah haid atau mengalirnya darah dari kemaluan karena sel telurnya tidak dibuahi, maka sel telur yang sudah ada ini akan keluar melalui kemaluan dalam bentuk darah. Kemudian selain itu ada juga istilah tamyiz. Tamyiz itu adalah kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, orang yang sudah memiliki kemampuan tamyiz, membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang buruk, disebut dengan mumayyiz. Kemudian ada juga istilah akil. Akil adalah artinya orang yang berakal. Artinya akalnya sehat, normal, bisa menilai sesuatu baik buruknya, benar salahnya, bisa memahami perintah dan memahami juga larangan, mana perintah yang wajib dilakukan, mana larangan yang harus dia tinggalkan. Demikian yang untuk pelajaran kedua. Kemudian pelajaran ketiga kita membahas bersuci dari haid. Ini lanjutan dari tanda-tanda balik bagi perempuan, yaitu haid. Haid itu artinya adalah mengalir. Maksudnya adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan karena sel telur yang ada pada rahim perempuan tidak ada yang membuahi. Nah, warna-warna darah haid pada umumnya seperti yang kita lihat di buku adalah pertama hitam, sebagaimana hadis dari Fatimah yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Abi Hubeish bahwa Rasulullah bersabda dari Fatimah binti Hubeish bahwasanya ia mempunyai darah penyakit atau istihadah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jika darah haid
maka warnanya hitam. Apabila demikian maka hentikanlah sholat atau tidak boleh mengerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian juga warnanya ada yang merah, kemudian ada yang kuning, keruh, dan sebagainya. Nah, bila warnanya tidak lazim, maka silakan anak-anak untuk menghubungi atau datang kepada ahli kesehatan, dokter, bersama orang tua barangkali. Nah, kemudian masa haid. Masa haid berarti masa atau lamanya seorang perempuan mengalami haid atau menstruasi. Pada umumnya sehari semalam, paling cepat, kemudian paling lamanya kurang lebih 15 hari. Apabila lebih daripada itu mungkin silahkan juga berkonsultasi kepada ahli kesehatan. Kemudian masa suci antara 2 haid berarti masa suci tidak mengalami menstruasi atau haid di antara haid bulan lalu dan haid yang akan datang. Kemudian setelah itu tata cara bersuci sesudah haid. Bagaimana tata cara bersuci setelah haid? Bagaimana yang kalian bisa perhatikan, ada beberapa langkah. Di antaranya kita awali dengan berwudu. Kemudian setelah berwudu kemudian juga kita niatkan bahwa mandi kita untuk mengangkat hadas besar. Karena memang haid ini kondisinya adalah kondisi seseorang yang sedang berhadas besar. Kemudian setelah itu kita siramkan air ke seluruh anggota tubuh. Bagian kanan terlebih dahulu 3 kali, kemudian dilanjutkan bagian kiri 3 kali. Kemudian baru kita ratakan seluruh airnya, kita siramkan seluruh airnya ke seluruh bagian tubuh sampai ke bagian-bagian yang tersembunyi semuanya. Celah-celah tubuh, lipatan-lipatan tubuh, semuanya harus dialiri dengan air, dibantu dengan sampo, sabun, dan sebagainya. Kemudian bagian E, hal-hal yang dilarang ketika haid. Apa saja yang tidak boleh dikerjakan ketika haid? Beberapa ibadah dilarang untuk dikerjakan oleh seorang yang sedang mengalami haid. Di antaranya sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah, puasa baik puasa wajib maupun puasa sunnah, kemudian tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah baik untuk haji maupun untuk umroh, kemudian berdiam di dalam masjid, ya. Dan juga tidak diperkenankan untuk membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Tapi kalau membaca untuk apa yang dihafalkannya masih diperkenankan. Bagi anak-anak yang mengalami haid diperkenankan sebaiknya untuk memperbanyak zikir, selawat, dan membaca hafalan-hafalan, mengulang-ulang hafalan-hafalan Qur'annya, sehingga meskipun tidak melaksanakan sholat dan lain sebagainya, tetap menjalankan ibadah dengan baik. Baik anak-anak, di bagian akhir di pelajaran 2 maupun pelajaran 3 kalian lihat ada soal-soal yang bisa dikerjakan. Silahkan kalian kerjakan untuk latihan kalian. Insya Allah kalian semakin dengan mengerjakan soal-soal tersebut, kalian bisa lebih menguasai materi sehingga kalian lebih siap menghadapi ujian penilaian tengah semester minggu depan. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.